wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Sira, Chelsea, dan Aura di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Halo Kak Chelsea. Halo Kak Aura. Gimana nih kabarnya Kak Chelsea? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Aura gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku juga baik, Kak. Alhamdulillah. Oh iya, ini podcast pertama kita nggak sih, Kak? Bener banget nih Iya. Kak Aura. Ini pertama kalinya kita podcast bareng gitu sama Kak Chelsea. Iya. Kali ini kesibukannya Kak Chelsea apa sih, Kak? Akhir-akhir ini. Iya, benar, akhir-akhir ini. Apa ya? Ya sekolah seperti biasa lah pada umumnya. Terus kayak kalau di rumah itu bantu-bantu orang tua, apalagi kan udah mepet lebaran nih gitu. Bikin-bikin kue lah kayak gitu. Bikin kue Kalau apa tuh? bikin kue apa ya? Belum kepikiran sih, tapi kata mamaku mau bikin kue apa? Yang dalamnya nanas itu apa, Kak? Nastar. Ya, itu Iya. kan udah apa namanya? Udah banyak banget yang pastinya bikin kan. Aku juga bikin. Ya kan, Iya, pasti. Wajib gak sih? Iya, Kak? kalau nastar itu udah pasti semua orang bikin gitu. Gimana nih puasanya, lancar apa enggak? Alhamdulillah lancar sih, masih belum bolong nih. Alhamdulillah. Kalau Kak Aura gimana nih? Alhamdulillah aku juga lancar. Alhamdulillah. Oh iya Kak, kali ini guest kita Kak, siapa sih Kak? Siapa ya? Kira-kira ada clue nggak sih Kak? Yang mau lulus. Oh, berarti kelas 12 nih. Iya, pastinya. Siapa Bener. sih? Mungkin langsung aja kita sambut gak sih? Baik. Halo Kak. Halo. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, oke. Halo teman-teman semuanya. Aku Fahri dan Aku Aldina. kami dari angkatan 39 Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau boleh tahu dari kelas apa nih Kak? Aku dari kelas 12 Saintek 4. Kalau aku dari 12 Saintek 1. Keren. Jauh berarti Oke. ya Kak. Iya. Agak. Kirain beda kelas loh. Kirain sekelas. Iya, beda sekelas loh. Sejurusan aja. Iya, Saintek ya. Iya, Saintek. Benar-benar. Kira-kira Kak dan Kak Aldina dan Kak siapa tadi? Kak Fahri. Iya, Kak Iya. Fahri. Ini sibuk nggak sih akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini ya sibuk sih karena kita kan udah kelas 12, apalagi apalagi kita sudah kelas 12. Terus tugasnya itu banyak juga. Jadi Iya, benar-benar. akhir-akhir ini sibuk, apalagi persiapan UTBK. iya buat ke PTN juga ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kelas 12 itu akhir-akhir ini lagi mempersiapkan untuk ke perguruan tinggi. Betul, betul. Iya, sibuk banget Kak. Belum lagi kalau yang kelas 12 semester 2 ini makin banyak ya Betul, Kak. betul. Tugasnya itu bukan makin sedikit tapi makin banyak gitu. Jadi kita agak bingung buat memanage waktu antara belajar untuk fokus ke PTN atau belajar buat tugas-tugas yang ada di madrasah. Apalagi waktu kelas 12 ini nggak terlalu panjang ya Kak. Betul Iya. sekali. Pendek banget. Jadi tugasnya itu benar-benar dikejar juga. Iya, betul. Iya. Kesibukannya itu sih. Kira-kira gimana sih Kak kalau seperti itu cara mengatur waktunya itu kira-kira seperti apa? Oh, jadi kalau untuk aku sendiri sih kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu, tahu waktu untuk dibuat belajar, tahu untuk kapan harus main. Jadi kita itu bisa menaruh porsinya masing-masing gitu aja sih. Kalau untuk Kak Jamal sendiri gimana? Kalau aku setuju sama Kak Aldina karena kita kan sudah kelas 12, kita perlu memanage waktu juga, apalagi kita mau ke PTN. Jadi kalau aku sendiri cara mengatur waktunya, aku mengurangi kayak main-main gitu, aku kurangi, apalagi hal-hal yang sifatnya Ya, tidak nggak terlalu belajar bermanfaat. gitu. Iya, jadi iya. aku kurangi. Apalagi kan sekarang kelas 12 itu ada bimbel di sekolah juga ya Kak ya. Betul sekali ya. Setiap hari Jumat sama Sabtu itu Iya, ada. jadi sudah padat gitu. Jadi main-mainnya dikurangi. Cara memanage waktunya gitu sih. Itu bimbelnya kalau boleh tahu diadakan dari madrasah atau kita mengajukan diri gitu ikutnya? Jadi kalau setahu aku madrasah itu bekerja sama pihak GO. Iya. Terus habis itu siapa-siapa yang mau ikut ya nggak apa-apa. Tapi
sifatnya nggak wajib. berarti yang mau aja. Disarankan kalau mau ikut ya ikut di sini lebih enak. Iya. Setiap Jumat ya. Setiap Jumat Sabtu. Kalau Kak Jamal sendiri juga ikut bimbel, cuma langsung di Iya. Aku dulu juga pernah di GO. Iya. Tapi sekarang belum. Mungkin Kelas berapa? Pas kelas 9 aja sih, pas SMP. Oke. Iya. Kan sekarang itu udah menuju apa ya, detik-detik kelulusan nih Kak. Gimana sih perasaannya, ada kayak dredeg atau gimana gitu nggak? Kalau perasaannya menuju detik-detik kelulusan pasti gimana ya, perasaannya campur aduk ya. Betul kayak sekali, ada sedihnya, ada senangnya. Karena kalau gimana ya, kalau mau pisah sama temen-temen, sama madrasah kita itu kayak sedih. Berat. Tapi seneng juga kita mau ke jenjang selanjutnya kan. Karena kalau aku pribadi itu dari dulu juga pengen segera kuliah karena experience-nya pengen nyoba aja gitu. Katanya denger-denger itu beda sama sekolah gitu. Kalau Aldina sendiri? Perasaannya itu ya bener banget campur aduk. Ada sedihnya itu karena gimana ya, tiba-tiba mau ninggalin sekolah yang udah 3 tahun. Bener. Terus senangnya itu karena ya perjuangan kita selama ini tuh hampir selesai. Jadi kalau di kedepannya sih semoga bisa lebih survive, bisa lebih mengeksplor diri aja sih. Kan kakak-kakak ini udah kelas 12 nih, udah mau lulus juga kan. Pastinya udah banyak pengalaman nih. Kira-kira ada nggak sih Kak hal yang paling berkesan gitu? Paling berkesan di madrasah. Jadi di aku sendiri ya, kalau untuk hal yang paling berkesan itu banyak. Karena di madrasah ini aku bisa belajar hal-hal yang baru, bisa mencari pengalaman-pengalaman baru, dan juga relasinya itu banyak banget kalau di MAN itu. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa aku dapat, pengalaman baik tentunya. Jadi ya mungkin itu aja sih. Kalau tuh Kak Farid? Kalau aku sendiri pengalaman yang berkesan itu setuju sih, banyak relasi banget di sini. Tapi menurut aku pengalaman yang berkesan itu ketemu sama bapak ibu guru yang luar biasa di sini. Apalagi menurut aku bapak ibu guru di sini itu kayak benar-benar ngebuka pikiran kita, sama benar-benar ngedisiplinin kita. Jadi benar-benar berkesan banget, dan pastinya nanti kangen banget sih. Apalagi nanti sama Pak Say yang pagi-pagi udah Pak Say, Pak Mas'ul, Pak Nawir itu, Masya Allah. Itu pasti kangen banget. Peluitnya itu loh Kak, khas banget gitu. Luar biasa. Dari jauh udah kedengeran gitu. Langsung panik gitu Kak. Otomatis itu langsung, ayo cepet-cepet ke masjid gitu kan. Itu emang setelan pabriknya mungkin ya. Meskipun kayak udah dari dulu ada gitu, kayak tetap shocknya itu buku. Kalau dari dulu itu sebenarnya sebelum Pak Said dan kawan-kawan itu ada Pak Lukman sama Pak Novel yang udah pindah. Itu benar-benar rasanya itu juga sama. Kalau kulitnya udah dari jauh dari sana. Udah kedengeran pasti udah lari-lari ke masjid. Itu salah satu yang berkesan sih. Kalau kita nggak pernah ngerasain itu ya. Nama siapa Pak? Pak Lukman sama Pak Novel. Ya sih, udah pindah tugas beliaunya. Pak. Kan di MAN 2 Banyuwangi ini banyak banget ada organisasi, ada berapa Kak? 8 nggak sih Kak kalau nggak salah? Ada apa aja itu ya? Banyak apa aja, ada Takmir, ada OSIM, ada Kortip, PM, PMR, ada DA, Duta Lingkungan, Duta Literasi, dan banyak lagi. Itu kan banyak banget ya di MAN 2 Banyuwangi. Salah satu kakak-kakak ini pernah ikut nggak sih organisasi yang ada di MAN 2 Banyuwangi? Kalau organisasi sendiri, alhamdulillah aku sama Aldina itu satu organisasi di OSIM. Iya betul. Dan alhamdulillah juga di organisasi itu kita beberapa event juga dipercaya untuk ngehandle sama ibaratnya kayak
megang acaranya juga. Jadi diberi kepercayaan gitu Kak. Iya, betul sekali. Dan kita itu sudah 2 tahun ya Kak berpartner dari kelas 10 sampai kelas 11 itu alhamdulillah masih dipercaya untuk memegang amanah gitu ya. Iya. Dan itu salah satu yang berkesan juga ya Kak ya. Pastinya kangen juga kalau kita berorganisasi, apalagi kita 2 tahun bekerja sama juga. Jadi mungkin nanti kalau udah lulus hal-hal yang paling dikangenin itu dari organisasinya, dari yang di kelas-kelasnya, yang ada di madrasah ini bakalan dikangenin sih. Betul. Kira-kira dari organisasi tersebut pengalaman apa sih Kak yang udah didapat? Pengalaman yang ada di organisasi itu tentunya banyak ya. Kayak kita itu belajar kayak memecahkan masalah sendiri, terus kita belajar untuk berani, tentunya, dan bisa mengasah public speaking. Iya betul. Terus di organisasi sendiri itu kita juga bisa mendapatkan pengalaman dan relasi-relasi yang banyak. Kita juga banyak ketemu orang secara tidak langsung, itu kita bisa mengasah soft skill kita gitu. Kalau untuk Kak Fari? Aku setuju sih sama Kak Aldina, karena apa ya, skill komunikasi itu penting banget kan Kak. Betul. Apalagi kalau kita di organisasi pasti skill komunikasinya diasah. Nah sedikit cerita itu, aku dulu waktu kelas 10 itu aku tuh tipe orang yang takut ngomong sama siapapun, sama temen, sama bapak ibu. Kaget banget. Aku itu dulu tipe orang yang susah ngomong gitu. Dan kita dapat rezeki untuk gabung di organisasi, kita itu kayak diasah skill komunikasinya. Kita sering koordinasi sama bapak ibu guru, kita sering rapat sama teman-teman juga. Jadi sering diasah juga. Apalagi dulu itu sering banget dipercaya untuk podcast juga ya Kak ya. Jadi kayak gini juga. Ya itu juga sih salah satu pengalaman yang didapat dari organisasi. Dan kemarin itu aku lihat di PBDB itu ada poster organisasi di Man 2 Banyuwangi. Jadi iya kan? Jadi buat adik-adik semuanya yang mau daftar di Man 2 Banyuwangi sangat disarankan karena organisasinya itu banyak. Jadi adik-adik sekalian kalau mau gabung di Man 2 Banyuwangi jadi nggak bingung gitu loh, nggak bingung mau pilih organisasi apa dan takut nggak survive juga karena di Man 2 Banyuwangi itu organisasinya banyak gitu. Dan juga organisasinya itu udah memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah matang gitu loh Kak. Jadinya kita itu tinggal milih aja. Terserah. Bener banget. Selain organisasi, bahkan banyak ekstrakurikuler ya. Betul banget. Setuju. Banyak banget. Salah satunya jurnalistika. Jurnalistik itu yang udah terkenal di mana-mana. Iya, betul sekali. Jadi adik-adik semuanya jangan ragu buat daftar di Man 2 Banyuwangi. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Kan kakak-kakaknya ini udah mau lulus kan. Betul. Kira-kira udah ada nggak sih Kak persiapan buat wisuda gitu? Untuk aku dari Januari udah booking MUA dan Masya Allah. Kalau di Maret ini mungkin nggak ada ya, udah sold out semuanya. Jadi yang kalau persiapan dari wisudanya sendiri itu udah dipersiapin dari jauh-jauh hari. Tapi untuk mentalnya belum siap wisuda sebenarnya. Karena gimana ya, kita masih mentalnya di stuck di kelas 10. Betul. Belum mau lulus. Kembali ke kelas 10. Iya, kalau bisa diputar itu mau ke kelas 10. Kalau Kak Fari? Kalau persiapan wisuda, sebenarnya persiapan wisuda itu menurut aku nggak terlalu banyak memakan waktu ya. Apalagi paling cuma baju kayak gitu-gitu. Kan aku cowok kan, jadi nggak make up kayak Aldina. Kalau persiapannya sih agak simpel ya. Iya, agak simpel. Dan apalagi kalau baju udah ada sih, jadi ya mungkin nanti tinggal mentalnya aja gitu. Iya, betul sekali.
kan kita juga wisudanya di sini. Jadi mungkin lebih enak gitu ya Kak. Nggak harus ke bolak-balik ke sana sini gitu. Dan alhamdulillahnya keluarga juga enak juga ya Kak ya, buat koordinasi juga tentang wisuda. Alhamdulillah. Di tahun sekarang kan kayaknya wisudanya boleh bawa wali ya Kak. Pernah tahun sebelumnya itu nggak boleh bawa wali kalau nggak salah. Tapi sekarang alhamdulillah udah boleh. Jadinya lebih enak gitu ya untuk dikomunikasiin. Emang kalau cewek itu agak ribet ya Kak. Banyak banget persiapannya dari bawah sampai ujung kaki itu semuanya diperhatiin. Apalagi gimana ya, untuk budgetnya itu nggak sedikit gitu ya. Kenapa nggak ada yang 2.000, 5.000 gitu? Fitting baju DP aja 50, nggak ada yang 2.000 gitu kan? Sampai ya Allah, duit kuntet gitu. Itu banyak banget teman-teman yang pada ngeluh sih sebenarnya. Iya betul. Karena apa ya, nanti kan kita juga dihadapi sama UTBK. UTBK itu juga kan pendaftarannya bayar. Apalagi nanti kalau UTBK kita juga ke kampus. Di sini itu paling deket itu di UNED. Itu kan pasti ngeluarin uang juga. Jadi kan kayak uang. Benar. Jadi teman-teman itu beberapa itu banyak yang ngeluh, apalagi yang cewek-cewek. Iya, betul. Jadi kita bisa menyiapkan di uang THR sih. Semoga uang THR kali ini banyak gitu ya. Amin. Apalagi kalau sekarang itu kan edisi puasa kan ya. Banyak sekali bukber. Iya. Dan kita harus mempersiapkan budget dan money kita untuk bukber yang enggak sekali 2 kali mungkin ya. Apalagi kalau kelas 12 ada bukber kelas 10, kelas 11, 12. Kan kalau kelas 10 masih kelas 10 aja ya. Kalau kelas 12 ada 10, 11, 12 dan lain-lain. Belum circle belum organisasi juga. Iya betul. Jadi mungkin ya bisa dari SMP juga. SMP, TK, SD semuanya diajak bukber. Itu dia. Ya, tapi gimana kok semuanya bareng-bareng gitu ya rasanya. Berarti pelajarannya selain manajemen waktu, selain manage waktu, manage juga tinggal kita pintar-pintaran aja, takjilnya agak dikurangi mungkin, uang jajannya agak disedikitin mungkin harus banyak nabung ya Kak. Iya betul sekali. Apalagi kalau kita nanti kalau udah udah diterima di PTN, kan juga ada uang ya Kak, uang masuk, uang itu masih banyak lagi. Betul. Semakin kita besar itu semakin banyak pengeluarannya. Iya, tapi kenapa THR-nya makin sedikit? Pasti bilangnya udah besar gitu. Padahal kan makin banyak pengeluarannya. Selama yang kalian punya pengalaman di Man 2 Banyuwangi, sering ikut lomba-lomba gitu nggak sih Kak? Kalau lomba sendiri beberapa kali ikut sih, dan tapi ya kita kan nggak bisa tahu juga kan kita bisa menang apa enggak. Tapi dari lomba-lomba yang pernah aku ikuti bukan beberapa sih, semuanya itu masih belum rezeki juga. Tapi justru yang menurut aku itu perlu digarisbawahi itu, lomba itu kan pasti targetnya itu menang. Tapi di lain itu ada pengalaman yang nggak bisa didapatkan dari kegiatan lain itu loh. Iya benar. Betul. Beberapa lomba yang pernah aku ikuti itu rata-rata itu jalan-jalan kayak riset sama pemilihan duta-duta gitu. Jadi di beberapa lomba itu yang aku senengin itu bisa jalan-jalan. Kalau yang di duta-duta itu bisa jalan-jalan ke Banyuwangi, kalau yang di riset itu bisa penelitian. Jadi benar. dari pengalaman lomba itu jadi banyak yang aku senengin itu lebih seneng jalan-jalannya. Itu kayak bonusnya gitu ya kan. Jadinya
kita enjoying ngejalanin lomba-lombanya itu karena bisa jalan-jalan, karena mungkin jalan-jalan itu hobi kita gitu ya. Kalau aku sendiri pernah ikut, cuma ya emang belum rezekinya mungkin ya, jadi ya harus coba lagi mungkin di kesempatan berikutnya. Bener. Oke. Guru-guru di MAN 2 Banyuwangi ini kan kayak sangat-sangat suportif terhadap muridnya. Betul. Benar. Itu selalu mendukung kita kayak dalam proses pembelajaran, terus membantu banget untuk kita membentuk karakter diri kita gitu. Betul. Ada nggak sih Kak kayak mata pelajaran yang paling kalian suka? Kalau mata pelajaran yang paling suka, aku matematika. Masya Allah, keren banget. Karena emang suka ngitung aja sih, jadi suka matematika. Tapi di MAN 2 Banyuwangi ini ada salah satu pelajaran yang awalnya aku nggak tahu, tapi karena gurunya itu jadi suka. Itu fisika. Karena gurunya dari kelas 11 itu Bu Siska. Kan Bu Siska itu tipenya yang tiba-tiba ada ulangan, tiba-tiba kuis, tiba-tiba kayak ngasih soal dikumpulin gitu kan. Jadi kayak benar-benar penilaiannya itu benar-benar fair gitu. Jadi itu yang aku suka dari Bu Siska dan membuat aku suka fisika karena gurunya seperti itu. Iya. Apalagi Bu Siska itu orangnya asik juga sih. Itu sih. Kalau aku sendiri ya, aku anak saintek tapi aku nggak suka berbau saintek sama sekali, jadi jadi aku mungkin bakalan milih bahasa kali ya, yang lebih bisa ditoleran. Aku suka bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu masih boleh lah, tapi kalau untuk yang kimia itu maaf ya, tapi rasanya bukan passionku banget gitu. Gak apa-apa. Oh, kalau aku nggak ada fisika, cuma adanya biologi sama kimia. Kalau Kak Fahri itu nggak ada biologinya. Gitu. Berarti kalau misalkan jurusannya saintek itu beneran nggak ada kayak fisika atau nggak pelajaran yang mengarah ke sosum gitu, nggak ada ya? Oh, kalau di angkatanku nggak ada, tapi kalau setauku di angkatannya yang kelas 11 sekarang itu ada lintas minatnya. Jadi mungkin kalau ada lintas minatnya itu sebenarnya lebih mudah ya Kak. Kan kita nggak tahu ya planningnya kita dari kelas 10 sampai kelas 12 itu mungkin bisa berubah gitu. Benar. Jadi alangkah lebih baik kalau ada lintas minatnya sebenarnya. Cuma karena mungkin ya di sini siswa-siswanya itu sudah mempersiapkan dengan matang, jadinya ya oke, nggak apa-apa, nggak ada linjurnya. Cuma kita bisa belajar lagi di UTBK-nya mungkin. Mungkin sedikit meluruskan juga tadi pertanyaannya kan semua. Kalau menurut aku nggak semuanya sih, karena kan dari angkatanku sama angkatannya kelas 11 sekarang itu beda. Kalau angkatanku ada yang nggak ada fisikanya, terus nggak ada biologinya sama nggak ada kimianya. Tapi kalau pertanyaannya nggak ada yang lintas soshum, tapi di IPA ada sejarah ya Kak ya? Ada, tetap ada. Iya, yang lintas minatnya sejarah aja. Tapi kalau mau meluruskan itu, kan tadi semuanya kan, tapi di kelas 11 sekarang itu ada yang biologi, matematika sama kimia, jadi semuanya itu ada. Jadi nggak semuanya juga, tergantung paket-paketnya. Iya. Ada paket-paketnya sendiri. Jadi ada paket 1 mungkin ada lintas minatnya tapi nggak ada biologinya mungkin gitu ya. Itu di angkatanku. Kalau di angkatan bawahnya kurang paham juga sih. Katanya ada semuanya. Ada lintas minatnya tapi kayaknya IPA-nya semuanya ada. Betul. Tapi kurang tahu juga sih. Mapelnya mungkin lebih banyak gitu ya jadinya. Mungkin teman-teman semuanya yang bisa jawab bisa di kolom komentar ya. Bisa komen di kolom komentar. Bantu ngejawab. Iya, takutnya blunder gitu. Betul. Chelsea bingung nggak sih milih jurusan gitu? Oh iya. Kira-kira menurut kakak nih, kan kita masih kelas 10 nih Kak, masih bingung banget kira-kira milih jurusan apa. Kira-kira gimana sih cara kita menurut kakak biar kayak bisa nggak salah jurusan gitu? Oke. Jadi kalau aku sendiri ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi, kalian harus lihat potensi kalian itu ada di bidang apa.
mulai dari hal-hal kecil kayak mapel apa sih yang kalian sukai, yang kalian interest gitu. Itu kalian bisa milih di misal bidang aku suka suka jual beli. Kalian bisa ambil berarti saya suka mapel ekonomi. Mungkin nanti kalian bisa ikut ke soshum, nanti ranahnya bisa ke manajemen, akuntansi gitu. Kalau kalian suka yang kayak ngobati orang sakit, yang berbau kesehatan, yang berbau tumbuh-tumbuhan, penelitian, itu cocok buat saintek. Betul, buat saintek, buat ngitung. Kalau suka ngitung-ngitung juga, nah itu berarti cocok ya sama matematika gitu. Itu aja sih. Kalau sosum kira-kira banyak ngitungnya nggak ya? Ngitung di akuntansi. Iya, akuntansi, buku besar. Ya, buku besar sekalian langsung. Besar sekali. Kalau lihat lanjut. Aku kalau lihat teman-temanku yang sosum itu bawaannya pasti buku-buku besar kan. Pasti ada akuntansi hari ini gitu. Apalagi teman-teman curhatan teman-teman sosum itu kayak hari ini akuntansi, hari ini akuntansi. Jadi kayak, ada plus minusnya ya. Kalau ditanya ada ngitungnya, kalau menurut aku lebih banyak sih. Karena ada akuntansi, ada ekonomi dan teman-temannya itu. Cuma kalau mau yang nggak banyak ngitungnya itu agama. Iya. Benar. Ada tapi agak sedikit gitu ya. Masya Allah. Lebih mengarah ke agama. Iya, betul. Agamis. Kalau boleh tahu kalian sendiri udah ada planning nggak sih buat nanti kedepannya mau ke soshum atau ke saintek atau mungkin ke agama gitu? Kalau Kak Aura? Kalau aku, insya Allah aku mau ke soshum. Karena aku lebih minat ke sosum kayaknya. Suka mapel sosiologi berarti? Iya, aku suka sosiologi, ekonomi sama geografi. Geografi lumayan. Sama sih Kak. Sejarah sih aku suka. Iya. Tapi ada kendalanya tuh dari orang tua Kak. Lebih nyuruhnya tuh ke saintek gitu. Padahal kita pengennya ke sosum gitu. Bener banget. Kira-kira kakak-kakak ini ada gitu nggak sih dulu kayak kendala sama orang tua terus pilih jalan yang terbaik itu gimana gitu? Banyak banget nggak sih Kak masalah kayak gitu? Itu udah jadi sehari-harinya gitu ya. Pasti problemnya itu setiap siswa itu kebanyakan seperti itu di orang tuanya. Di Cuma orang tua. Ya pintar-pintar membujuk. Iya, membujuk. Kan nggak semuanya harus IPA dan IPS pun juga bagus loh Kak sekarang. Bagus banget. Jadi kayak nggak harus anak IPA kan dulu dulu tuh image-nya IPA sama IPS itu beda. Mungkin pandangan orang tua itu berbeda dengan kita yang sekarang. Jadi takutnya mungkin anaknya salah pergaulan lah, salah inilah gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja gitu. Tergantung masing-masing dari diri kita. Banyak kok yang anak saintek, yang pintar, yang agak biasa aja, yang agak gimana gitu juga ada, tapi nggak di Iman 2 Banyuwangi. Iya. Tapi semua di Iman 2 Banyuwangi hebat-hebat. Iya, benar. Di soshum pun nggak kalah pintar-pintarnya, banyak kok prestasi yang ditoreh dari anak soshum. Betul. Jadi nggak harus anak IPA ya Kak. Dan apalagi nanti kan yang ngejalanin kitanya juga benar. Bukan orang tua. Jadi mungkin bisa, kalau sarannya sih orang tuanya dibujuk juga. Iya, diomongin baik-baik gitu. Soalnya kalau kita nggak enjoy, buat apa kita milih jurusan yang takutnya nanti ilmunya nggak masuk juga. Seperti itu sih. Kadang kalau kepaksa kan gitu ya Kak. Malah nggak masuk ke otak gitu. Bener. Cuma emang ridho orang tua itu sangat berpengaruh. Benar. Jadi kita harus menyeimbangkan keduanya. Betul. Itu aja sih. Kalau di Iman 2 Banyuwangi kan semuanya hebat-hebat ya Kak ya. Betul. Dengar Kak Aldina ini salah satu siswa eligible di Iman 2 Banyuwangi. Betul banget. Alhamdulillah. Mungkin ada tips and triknya nggak sih Kak biar jadi siswa eligible gitu? Kalau tips dari aku sendiri sih nggak yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya kita ngejalanin tugas yang guru dikasih. Kalau guru kasih ya kerjain gitu. Kan guru biasanya itu ada deadline-nya. Hari pertama, hari kedua. Kalau bisa itu secepatnya
cepat dikumpulin, berarti menandakan tugas kita itu selesai dan otomatis nilai kita itu aman. Jadi kalau nilai kita udah aman, otomatis ya kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kan tugasnya di MAN itu nggak cuma satu ya. Jadi kita harus belajar dan juga memanage waktu, itu penting banget. Itu sih. Terus habis itu apa lagi ya? Oh, tapi kalau untuk aku sendiri kan ada ya anak yang modelannya itu maaf. Modelannya itu kayak yang belajar terus-terusan. Kalau aku tuh nggak bisa, aku harus ada jedanya, terus habis itu sambil dengerin musik itu juga bisa. Dan aku nggak selalu belajar terus-menerus. Aku belajar itu diselingi sama organisasi juga bisa, cuma tinggal kita pintar-pintar mengatur waktunya aja. Gitu. Mbak Aldina ini juga mahat nggak sih Kak? Iya. Pasti tambah sibuk juga. Luar biasa sekali. Ya, untuk 3 tahun yang sudah 3 tahun di mahat itu rasanya jadi kayak gini ya, jadi anak sibuk gitu. Tapi nggak selalu, cuma beberapa kali aja gitu. Mungkin di mahat kan HP-nya juga dibatasi, jadi kita itu harus harus on time dalam mengerjakan tugas dari guru-guru, deadline-nya itu juga diperhatikan. Nah, dan mungkin kalau Mahat sendiri masih bisa tolerir sedikit gitu ya. Kalau misal ada tugas, kita bisa kok minta keringanan sama pengurusnya. Kalau misalnya ada tugas organisasi, kita juga bisa izin dulu. Cuma diutamakan yang lebih dulu tuh yang paling darurat gitu. Kan ada yang kita bikin skala prioritas aja. Iya benar. Kalau Kak Fahri ini ikut UTBK ya? UTBK, di UTBK. Persiapannya gimana Kak? Sulit nggak? Kalau persiapannya, kalau ditanya sulit banget. Sulit. Apalagi PKPM. Oke. Kalau persiapannya, alhamdulillah ya tadi yang sudah disebutkan, ikut bimbel. Apalagi udah berapa bulan ini sudah mempersiapkan UTBK sih. Dan sulit. Ya, kalau sulit emang. Apalagi kalau misal kita lihat nilai tryout gitu ya, kayak belum memenuhin standarnya itu kayak aduh, kurang apa coba. Dan persiapannya itu ya sehari-hari belajar sih. Dan tadi kan bilangnya juga mengurangi waktu main. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak-ngajak main ya dibatasi. Sebisanya, kalau bahasa jeleknya itu alasan. Alasan. Iya. Tapi menurut aku ya perlu sih, karena kalau kita main-main terus, kita nggak serius, nggak serius buat belajar UTBK, nanti nilainya juga main-main juga. Betul. Sih. Apalagi kalau kita membidik gitu ya, membidik di univ yang agak ternama. Betul. Jadi kita harus usahanya agak besar sedikit, work hard dikit gitu. Banyak usahanya ya Kak. Betul. Dan tawakalnya juga jangan lupa dikuatin gitu, karena nggak kalah penting ya Kak. Jalur langit itu sangat fast track ya menurut aku. Dan apalagi kalau UTBK itu denger itu banyak soal yang kayak ibaratnya tricky dan menjebak gitu. Iya benar-benar. Dan kalau kata temanku itu, kalau di UTBK itu peka-peka sama soal. Kadang ada soal yang nggak harus dihitung, ada jawabannya. Gitu-gitu sih kalau persiapan buat UTBK. Logikanya harus main banget. Benar. Apalagi penalaran. Iya. Kalau masalah penalaran mah ya itu banget. Semoga kita semua nanti dapat warna biru. Amin. Kalau untuk yang SNBP-nya itu tanggal 18 Maret udah pengumuman. Jadi ya mohon doanya ya teman-teman semuanya. Semoga kelas 12 di MAN 2 Banyuwangi ini bisa mendapatkan biru semuanya. Amin. Hari ini pertanggal 8, berarti 10 hari lagi. Iya, betul. Kalau untuk UTBK-nya mungkin pengumumannya Kak Fahri tahu? Masih habis Lebaran sih, Mei. Masih agak lama ya. Tesnya pun masih
habis lebaran juga. Oh iya, mungkin bisa dipersiapkan gitu ya. Betul. Kak ya. Dan apalagi teman-teman juga itu yang SNBP rata-rata juga persiapan UTBK juga. Iya. Jadi nggak ngestak di SNBP. Iya, nggak ngestak di SNBP, nggak ngandelin SNBP juga. Karena kabar dari luar juga SNBP itu jalur yang nggak bisa ditebak gitu loh. Iya. Ya jadi nggak ada yang tahu siapa yang bakal keterima. Iya. Jadi salah satu usaha buat nggak ngandelin SNBP ya belajar UTBK itu. Iya betul. Cari aman ya Kak. Betul, Iya. betul. Jadi kalau semisal nggak keterima di SNBP, kita bisa cari plan lainnya untuk langsung ikut SNBT mungkin. Iya. Apalagi kalau kemarin itu di MAN 2 Banyuwangi ada pengumuman SPAN ya Kak ya? Iya, SPAN itu untuk yang UIN Islam, univ yang Islam. Beberapa teman-teman juga sudah daftar gitu. Itu jalur undangannya SPAN nanti sama kayak SNBP, pakai nilai rapot. Betul. Oh kalau dengar-dengar di PBDB-nya MAN itu juga pakai ada yang jalur prestasi ya? Jalur prestasi. Iya, yang sama kayak gitu ya kurang lebihnya. Dan kalau di MAN 2 sendiri kan prestasinya itu harus benar-benar anak yang sudah unggul gitu ya. Betul. Jadinya kalau teman-teman masih bingung buat aku mau kemana sih? Aku ke mana lagi sih? Nah, bisa langsung ke daftar di MAN 2 Banyuwangi karena luar biasa. Kita sudah membuka ya, Kak? Iya, sudah jalur prestasinya. Sekarang tanggal 8, penutupan itu tanggal 9, Kak. 1 hari lagi penutupan. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu. Kalau jalur prestasi di MAN 2 Banyuwangi itu dilihat dari rapot, rankingnya, sama lomba-lomba gitu. Iya betul. Kapan lagi nggak tes bisa masuk MAN 2 Banyuwangi? Luar biasa sekali. Madrasah yang hebat, betul. yang bermartabat. Betul banget. Kalau aku di kelas 9, aku pasti daftar di MAN 2 Banyuwangi. Iya, kalau aku jadi anak MTS pasti aku jadi. Pasti. Oh, aku dulu MTS ding. Iya. Jadi manfaat untuk adik-adik semuanya, manfaatkan jalur prestasinya MAN 2 Banyuwangi karena kapan lagi kalian dengan nilai rapot, ranking sama prestasi bisa masuk di MAN 2 Banyuwangi. Iya, betul sekali. Dan kalian nggak akan nyesel. Kalian kan nggak nyesel kan? Masuk Enggak. Ini udah ada testimoninya nah teman-teman. Betul sekali. Padahal aku dulu SMP terus masuk teman gitu kan. Awalnya kayak takut banget gitu. Takut kesusahan atau gimana gitu. Iya. Apalagi bahasa Arab. Masalah umum ya. Nggak bisa ngatasi ya. Soalnya di kelas itu teman-temanku kan pada kebanyakan tuh MTS gitu. Tapi itu tetap pasti nggak bisa. Apalagi aku gitu. Banget. Aku juga. Dulu aku dari SD, SMP, terus tiba-tiba ke madrasah gitu. Jadi agak kaget gitu. Banyak banget ya ternyata pelajarannya. Betul. Pelajaran agamanya itu agak banyak ya daripada SMP. Benar. Itu masalah umum banget sih. Banyak banget teman-teman juga yang dari SMP itu kayak takut bahasa Arab. Itu mungkin perlu dilurusin juga sih. Nggak perlu takut karena kita di sini tujuannya juga belajar bareng-bareng. Jadi nanti sama guru-guru juga diarahkan, nggak perlu takut-takut. Iya, apalagi gurunya itu sabar-sabar. Benar kan, jadinya ya kalian nggak usah takut. Betul. Untuk anak SMP terutama gitu ya. Iya, benar. Aku juga bersyukur banget bisa masuk di MAN 2 Banyuwangi karena kan pelajaran agamanya itu banyak banget ya Kak. Jadi kita kayak lebih bisa memperdalam ilmu agama. Kalau di mungkin di sekolah-sekolah yang negeri itu kan adanya langsung PAI gitu mungkin. Kan di sini lebih dispesifikkan ada Al-Qur'an hadis, ada usul SKI, ada fikih. Kalau kalian ambil agama malah tambah-tambah banyak gitu cabangnya. Jadi mungkin untuk jalur langitnya lebih kencang gitu ya di agama. Nggak ada celah untuk nyesel ya. Iya, benar. Oke. Kan dari kelas 10 sampai kelas 12 nih, itu kan udah 3 tahun ya Kak. Dan banyak banget pengalaman yang didapat. Itu ada nggak sih perubahan diri yang kalian rasakan gitu? Dari kelas 10 ke kelas 12 gitu. Kalau perubahan diri sih seperti yang dibilang tadi ya, kita di sini tuh banyak pengalaman kayak di organisasi, skill komunikasi, koordinasi, sama ya tadi masalahku kan bicara sama guru-guru. Nah itu benar-benar
perbedaannya dari kelas 10 sama kelas 11 itu di kelas 12 sama kelas 11 itu aku lebih kayak berani untuk koordinasi sama guru, kayak kalau aku tanya mau bingung sama materi mau tanya sama guru, karena dulu kalau kelas 10 sama SMP itu kalau nggak paham sama materi itu takut banget sama guru. Karena aku gabung di organisasi dan skill komunikasinya terasa, jadi kalau misal ada materi yang nggak paham, jadi aku bisa tanya, lebih berani tanya sama guru gitu. Kalau perubahan diri itu banyak ya dari aku. Soalnya kan dulu kita MTS itu COVID ya Kak? Iya, COVID. Jadi MTS itu benar-benar ngestak, nggak bisa kemana-mana, introvert lah bahasanya kalau aku dulu. Terus di MAN itu kelas 10 coba ikut jurnalistik dulu awalnya. Terus habis itu ikut organisasi juga. Nah itu agak susah sih keluar dari zona nyaman, karena kan emang introvert itu enak, ngerti itu enak gitu kan. Tapi ya coba untuk mengeksplor diri. Alhamdulillahnya diterima di jurnalistik juga, diterima di organisasinya. Jadi bisa terasah skillnya. Apalagi kalau melihat kelas 10 ku yang dulu sama kelas 12 itu perubahannya itu cukup signifikan ya. Jauh banget. Iya. Bisa lebih berani, bisa lebih diasah skill public speakingnya mungkin. Benar. Meskipun sampai sekarang pun masih terus belajar ya Kak, karena belum sempurna, belum baik gitu ya. Iya. Jadi mungkin kedepannya masih terus bisa lebih belajar lagi gitu. Dan salah satu yang di notice itu juga kan kita di organisasi kayak bersosialisasi sama teman-teman yang beda karakter gitu kan. Jadi kita kayak beberapa titik itu kayak paham, oh si ini gini, si ini gini juga. Jadi nanti di kelas juga kita kayak lebih aware gitu loh sama teman-teman, kayak oh si anak ini gini. Jadi kalau misal dia gini nanti aku gini. Jadi salah satu benefitnya yang bisa dirasakan itu juga sih. Iya, bisa menempatkan diri. Terlebih lagi kalau kita ikut organisasi itu kita bisa beberapa kali itu dipercaya ya Kak untuk menghandle event-event besar. Nah, itu juga bukan bukan yang ecek-ecek gitu ya. Jadi mungkin bisa belajar dari pengalaman itu sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat bersyukur bisa diamanai tugas seperti itu. Benar. Dan sampai saat ini pengalaman itu hanya bisa didapatkan di MAN 2 Banyuwangi. Betul sekali. Didengar-dengar dari sharing-sharing kita dari tadi itu kayaknya nggak perlu ada keraguan lagi nggak sih buat daftar MAN 2 Banyuwangi. Bener. Buruan daftar guys. Kalau aku habis nonton podcast ini langsung ke Instagramnya MAN 2 Banyuwangi, cari info langsung. Iya, betul banget. Karena benefit yang akan kalian dapat itu banyak sekali ya guys. Banyak sekali. Kalau kalian join di MAN 2 Banyuwangi. Betul. Iya kan. Ada nggak sih Kak kesan dan pesannya untuk adik-adik kelas nanti? Kalau aku pesannya aja sih, pesannya ya kalian masih kelas 10, jadi manfaatkan waktu buat belajar, apalagi kalau kata Pak Samsul kurangi main-mainnya itu menurut aku bener banget sih. Karena kalau sekarang itu aku nyesel karena kelas 10 sama kelas 11 dulu banyak main-mainnya, terus kurang persiapan buat ke perguruan tinggi, sama kurang sadar kalau tugas itu penting. Jadi kalau pesannya buat kelas 10 sama kelas 11, semangat belajar sama jangan nyanyiakan waktu buat main-main sama waktu-waktu yang nggak jelas, buat yang nggak bermanfaat juga. Apalagi buat persiapan ke perguruan tinggi negeri. Apalagi kalau masalah jurusan itu kayak perlu difikirkan matang-matang. Jadi benar. Dan apalagi di SNBP itu dari nilai rapat kelas 10 sampai kelas 3 semester 1 itu perlu ditingkatin. Jadi semangat belajar sama dimanfaatkan waktu buat belajar aja sih pesannya. Kalau aku sedikit menambahkan ya, nikmati juga masa-masa indah di SMA gitu. Karena SMA itu nggak akan terulang kembali. Betul.
Dan momen-momen sama teman, sama organisasi itu jangan sampai dilewatin. Karena itu bakalan jadi momen yang apa ya, yang bakal dikangenin waktu kita udah lulus besok. Iya. Karena katanya SMA itu masa-masa terindah. Betul sekali. Banyak banget first time aku di sini kayak kita belajar persahabatan, kita belajar pengalaman baru, kita juga belajar tentang romansa juga mungkin ya. Ngomong di depan banyak orang juga. Iya, betul banget, banyak sekali yang pelajaran-pelajaran yang kita dapat di SMA. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu dengan teman, mungkin perbanyak momen. Karena itu nggak akan bisa terulang kembali. Mungkin perlu diimbangi juga organisasi sama belajarnya ya Kak. Betul, karena ada yang ada yang imbang nggak imbang, sama ada yang nggak aktif sama sekali. Betul. Jadi kita harus pintar-pintar menyeimbangkan keduanya itu karena sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Betul sekali. Oke, mungkin sharing-sharing kita dari tadi udah cukup lama ya Kak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Aldina dan Kak Fahri. Terima kasih kembali. Sudah bisa menyempatkan hadir ke podcast Mandua Banyuwangi. Siap. Terima kasih, kita juga merasa dihargai loh, sudah diberikan kesempatan yang berharga ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Podcast kali ini tuh menambah apa ya, pengetahuan kita gitu nggak sih tentang Mandua Banyuwangi juga. Kita jadi tahu banyak nih Kak, gimana kedepannya gitu juga. Mungkin udah cukup ya Kak? Ya, mungkin bisa kita akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.